Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum menyampaikan perkembangan data, saya ingin melakukan sedikit kilas balik peristiwa yang terjadi pada minggu lalu. Pemberitaan media ataupun yang diunggah secara pribadi oleh masyarakat menunjukkan keramaian dalam jumlah yang sangat tinggi di pusat perbelanjaan pada minggu lalu. Apabila kita melihat ke belakang, kegiatan berbelanja menjelang Hari Raya Idul Fitri bukanlah hal yang unik terjadi. Akan tetapi, kita harus tetap mengingat bahwa di tengah situasi pandemi ini, kita harus melakukan banyak penyesuaian. Mobilitas tidak dilarang, tapi hendaknya dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Adanya kerumunan di pusat perbelanjaan seperti minggu lalu sangat berpotensi menjadi titik awal munculnya klaster penularan COVID-19. Penting untuk kita sadari bahwa selama beberapa bulan terakhir, angka kasus baru yang konsisten menurun merupakan bukti bahwa kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan dapat berbuah manis dan hal ini harus dipertahankan. Akan tetapi, masyarakat juga harus memahami bahwa meskipun angka kasus baru selama beberapa bulan ini telah berangsur-angsur menurun, hal serupa belum kita temui dalam hal angka kematian. Artinya, apabila terjadi penularan pada diri kita atau orang terkasih, COVID-19 masih sangat berpotensi berujung fatal. Maka dari itu, saya harapkan masyarakat dapat bijaksana dan sangat berhati-hati. Saya harapkan Satgas daerah juga dapat lebih sigap menyikapi situasi yang terjadi. Apabila masyarakat tidak mampu berlaku disiplin, maka Satgas daerah di bawah kepemimpinan pimpinan daerah dan Forkopimda wajib untuk menegakkan kedisiplinan. Saya minta posko di daerah masing-masing mengawasi dan menindak pelanggaran protokol kesehatan. Masih berkaitan dengan perayaan Idul Fitri, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua untuk dapat mengambil langkah terbaik dengan mematuhi kebijakan peniadaan mudik yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan yang diupayakan pemerintah kepada masyarakatnya dari penularan COVID-19. Tentunya kebijakan peniadaan mudik ini akan berjalan efektif apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki suara yang sama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menyamakan narasi terkait kebijakan peniadaan mudik, sehingga masyarakat dapat memahami dan juga mematuhi kebijakan ini yang tentunya akan sangat membantu upaya penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro terhitung mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 10 tahun 2021. PPKM Mikro diperluas di 5 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat, sehingga secara total
terdapat 30 provinsi yang menerapkan kebijakan ini. Saya meminta kepada pemerintah dan Satgas di daerah untuk dapat mengoptimalkan peran posko penanganan COVID-19 di desa atau kelurahan, sehingga dapat secara efektif mengendalikan dan menekan kasus COVID-19. Selanjutnya, update perkembangan kasus harian COVID-19 tanggal 3 Mei 2021, terjadi penambahan kasus positif sebesar 4.730, di mana jumlah kasus aktif pada saat ini adalah 100.564 atau 6%, dan jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 1.535.491 atau 91,3%, di mana jumlah kasus meninggal kumulatif saat ini adalah 45.949 atau 2,7%. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif, sembuh, dan meninggal mingguan pertanggal 2 Mei 2021. Di minggu ini, meskipun kasus positif baru kembali mengalami penurunan sebesar 2,1%, namun perkembangan yang kurang terjadi pada angka kematian dan kesembuhan. Angka kematian mengalami kenaikan 3,7% dari minggu sebelumnya, sedangkan angka kesembuhan mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu 17,1%. Saya ingin mengingatkan kepada provinsi yang mengalami kenaikan kasus tertinggi di minggu ini, yaitu Riau naik 718, Jawa Barat naik 621, Kepulauan Riau naik 228, Aceh naik 183, dan NTB naik 180, untuk segera dapat mengantisipasi adanya kenaikan kasus ini. Jangan sampai keadaan ini bertahan lama dan diharapkan dapat segera mengalami perbaikan di minggu berikutnya. Selanjutnya untuk kematian, terdapat 5 provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi di minggu ini, yaitu Jawa Tengah naik 35 kematian, Riau naik 24 kematian, NTB naik 15 kematian, dan NTT naik sejumlah 9 kematian. Perkembangan COVID-19 yang kurang baik dalam beberapa minggu terakhir yang tercermin dari angka kematian yang meningkat serta angka kesembuhan yang menurun harus menjadi alarm bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaannya. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk dapat mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PPKM Mikro yang berlaku. Selain itu, bagi Satgas di daerah juga harus memberlakukan pengawasan secara ketat dan segera ambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran. Dengan momen Hari Raya Idul Fitri yang akan segera datang, mari kita bersama-sama tingkatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga pada momentum Hari Raya ini kita dapat bersama-sama mencegah terjadinya penularan sehingga kasus COVID-19 dapat ditekan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus aktif pada 1 minggu terakhir. Mohon diperhatikan kepada seluruh media dan masyarakat agar dapat mengambil pembelajaran penting dari yang akan saya sampaikan dan dapat meningkatkan kewaspadaan sedini mungkin. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak awal Februari, kasus aktif di Indonesia terus mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini dapat terjadi karena kesembuhan lebih tinggi jumlahnya daripada kasus positif baru. Keadaan ini bertahan hingga tanggal 22 April 2021 lalu, di mana pada minggu tersebut terjadi penurunan kasus aktif sebesar 6.841 kasus yang berkontribusi terhadap penurunan persentase kasus aktif nasional. Ini adalah capaian yang sangat baik dan menunjukkan perbaikan kondisi COVID-19 di Indonesia. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu kita waspadai bersama adalah perkembangan pada minggu terakhir, yaitu periode 23 April sampai dengan 1 Mei 2021. Pada periode tersebut, jumlah kesembuhan tidak lebih tinggi dari jumlah kasus positif baru.
jumlah kesembuhan cenderung mengalami penurunan yang terjadi seiring dengan penambahan kasus positif baru. Hal ini menyebabkan angka kasus aktif kita cukup stagnan, tidak lagi mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita karena ini artinya tren kasus aktif dapat sewaktu-waktu kembali meningkat jika ke depan tidak ada perbaikan. Tentunya ini menjadi tantangan yang cukup berat untuk kita semuanya, mengingat kita akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri pada minggu depan. Saya ingin seluruh masyarakat waspada dan memahami, data telah menunjukkan bahwa kenaikan bisa terjadi kapan saja setelah stagnasi ini terjadi. Apabila penularan di tengah masyarakat kembali tinggi, bukan tidak mungkin penambahan kasus positif dapat semakin tinggi dan kasus aktif pun juga dapat kembali meningkat. Maka dari itu, saya mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat agar dapat kembali disiplin protokol kesehatan dan menghindari bepergian untuk menekan penularan di tengah masyarakat. Jangan sampai kita terlena dengan kondisi COVID-19 yang cenderung turun beberapa waktu terakhir, karena keadaan ini dapat berubah dengan cepat apabila kita tidak bersama-sama mempertahankannya. Perlu diketahui, penularan COVID-19 di tengah masyarakat dapat terjadi lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk dapat sembuh dari COVID-19. Saya juga mohon kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dengan stagnannya angka kesembuhan, saya harap dapat bersiap-siap dan terus meningkatkan pelayanan kesehatan agar apabila kasus positif bertambah, dapat segera sembuh dan tidak kembali meningkatkan jumlah kasus aktif. Selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah fakta bahwa di tengah penerapan kebijakan pengetatan mobilitas dan peniadaan mudik di Indonesia, nyatanya di lapangan masih ditemukan kenaikan mobilitas penduduk khususnya ke pusat perbelanjaan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satgas COVID-19 yang bersumber dari Google Mobility, sejak pengamatan di tanggal 11 Maret sampai dengan 16 April 2021, diketahui bahwa selama 3 minggu terakhir terdapat 6 provinsi dengan kenaikan mobilitas ke pusat perbelanjaan tertinggi di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Gorontalo, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat, dengan puncak kenaikan masing-masing pada tanggal 9 April 2021. Data ini merupakan alarm bagi kita karena secara histori, kenaikan mobilitas selalu diikuti kenaikan kasus. Kita tentunya tidak mau mengganggu kondisi COVID-19 nasional yang cukup stabil, hasil jerih payah masyarakat dan pemerintah selama lebih dari setahun terakhir. Oleh karena setiap daerah tanpa terkecuali harus benar-benar memperhatikan ini dan segera melakukan antisipasi lonjakan yang sama di masa yang akan datang. Kita semua menyadari bahwa momen Lebaran adalah momen sukacita, di mana banyak berkah yang masyarakat dapatkan, di antaranya pembagian THR maupun bertebarannya peluang untuk berbelanja dengan potongan harga yang besar. Pada prinsipnya, secara pola umumnya, pergerakan ekonomi nasional membaik bahkan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat yang telah menjadi tradisi turun-temurun untuk berbelanja menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya sangat memahami hal-hal tersebut, namun perlu diingat kembali bahwa kita belum keluar dari pandemi COVID-19. Ancaman penularan masih ada dan nyata. Oleh karena itu, hal terbaik yang kita lakukan adalah melakukan segala aktivitas dengan terkendali, agar produktivitas sosial ekonomi masyarakat pun tetap menuai perkembangan yang baik. Saya menghimbau agar seluruh pemerintah daerah dapat menyusun mekanisme aktivitas sosial dan ekonomi yang dapat dengan mudah diawasi pergerakannya demi mencegah kerumunan maupun interaksi fisik yang dapat menjadi cara penularan COVID-19 yang lebih masif. Untuk menjamin sistem yang dibuat dapat dijalankan dengan baik, maka buatlah satuan tugas khusus untuk melakukan pembinaan di lapangan. Selain itu, mohon kepada masyarakat juga untuk memilih opsi berbelanja yang lebih aman
yaitu dengan memanfaatkan kemajuan iptek, yaitu berbelanja online, untuk meminimalisir terpaparnya virus COVID-19. Dari data yang kita dapat bersama-sama belajar bahwa sektor sosial dan ekonomi sangat berkaitan, dan cara bijak untuk mampu mencapai hasil yang baik pada kedua sektor tersebut adalah kebijakan gas rem yang berlandaskan fakta dan data yang ada. Selanjutnya, saya akan memaparkan pedoman rangkaian ibadah dan tradisi keagamaan di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Tidak terasa, 10 hari lagi kita akan sampai ke penghujung bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat terhadap umat Muslim yang menjalankan atas kekuatannya menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk, dengan baik, dan walaupun kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di sisa beberapa hari menjelang berakhirnya Ramadan dan masuknya ke bulan Syawal, di mana akan ada beberapa jenis ibadah dan tradisi keagamaan yang dilakukan, saya hendak mengingatkan kembali hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjamin semua orang dapat terlindungi dari penularan COVID-19 secara sempurna. Pada praktek-praktek ibadah seperti sholat tarawih, sholat id, pemberian zakat fitrah, khutbah atau ceramah, dan ibadah itikaf, pokok yang harus diperhatikan ialah diwajibkan untuk beribadah dari rumah masing-masing bagi penduduk di daerah berzona merah dan oranye. Pelaksanaan ibadah berjamaah hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di daerah berzona kuning dan hijau dengan syarat mampu meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama menjalankan rangkaian ibadah berlangsung, misalnya menghimbau untuk melakukan wudhu dari rumah, membawa peralatan dan alas ibadah sendiri, hanya diikuti oleh jemaah dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas masjid atau musola. Kemudian membentuk satgas di masjid atau musola untuk menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan oleh jamaah, termasuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, maupun desinfektan secara rutin. Jika memungkinkan, memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung ibadah, misalnya mendengarkan khutbah via virtual meeting. Sedangkan untuk tradisi keagamaan seperti kegiatan sahur atau buka bersama, peringatan nuzulul Quran, takbiran, dan halal bihalal atau silaturahmi, harap untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada Satgas daerah setempat, khususnya bagi acara yang mengikut sertakan massa. Memperpendek durasi acara, lebih baik dilaksanakan di luar ruangan untuk meminimalisir sirkulasi virus pada ruang tertutup dengan kewajiban diisi maksimal 50% dari kapasitas. Kemudian dihadiri oleh orang terdekat saja, misalnya satu keluarga atau kerabat dekat satu wilayah, dengan pertimbangan memiliki lingkar interaksi dengan orang lain yang berpola sama. Kemudian berikutnya menegakkan protokol kesehatan ketat, termasuk menjaga jarak antara orang minimal 1 meter. Kemudian diutamakan untuk dilakukan secara virtual. Menggunakan salam yang disetujui secara budaya dan agama dan minim kontak fisik untuk bercengkerama, misalnya dengan melambai, mengangguk, atau menaruh tangan di atas bagian dada sebelah kiri. Kita harus memahami bahwa keterbatasan dalam praktek ibadah maupun tradisi keagamaan yang kita lakukan saat ini adalah wadah kita untuk melatih kesabaran. Ingat bahwa berbagai ulama telah menyatakan bahwa kegiatan ibadah yang dilakukan selama pandemi dengan keterbatasan jumlah, ruang, maupun waktu tidak akan mengurangi nilai ibadah jika kita tetap meniatkan seluruhnya dengan benar. Sebagai umat beragama, kita diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan praktik ibadah khususnya dalam kondisi pandemi, mengingat dalam keadaan ini aspek keselamatan dan kesehatan menjadi hal yang harus diutamakan. Mari kita menjalankan yang wajib, yaitu untuk saling melindungi baik diri sendiri
maupun orang lain, dan menunda terlebih dahulu praktek ibadah yang menimbulkan kerumunan dan dilakukan di dalam ruangan tertutup. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa update terkait isu penanganan COVID-19 yang muncul pada minggu ini. Pemerintah secara resmi telah menerima total 982.400 dosis vaksin Sinovac yang nantinya akan digunakan dalam skema vaksin gotong royong. Program vaksinasi gotong royong ini diharapkan dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini teknis pelaksanaan program vaksinasi gotong royong sedang dikoordinasikan oleh Kadin dan PT Bio Farma. Selain menggunakan vaksin jenis Sinovac, program vaksinasi gotong royong juga kemungkinan akan menggunakan vaksin jenis CanSino sebanyak 5 juta dosis. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan izin pekerja asing yang memiliki kitas atau kitab untuk mendapatkan vaksin dalam skema gotong royong. Selanjutnya, kita harus waspada karena varian COVID-19 yang berasal dari India, yaitu B1617, telah masuk ke Indonesia. Saya meminta kepada masyarakat untuk tidak panik. Hal yang penting dan harus dilakukan oleh masyarakat adalah mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk perlindungan diri dari penularan COVID-19. Selain itu, pemerintah juga telah mengantisipasi masuknya TKI dari luar negeri. Sesuai dengan arahan Presiden, maka Pangdam dan Kapolda di daerah diminta mengintegrasikan seluruh instansi pusat yang terlibat dalam kepulangan TKI. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kontrol terhadap TKI yang pulang ke tanah air, sekaligus mencegah adanya oknum yang melakukan pelanggaran terkait prosedur kedatangan ke tanah air. Sekian konferensi pers pada hari ini. Selanjutnya Satgas membuka sesi tanya jawab dengan media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ada beberapa pertanyaan dari media. Yang pertama dari Mutiara Bisnis Indonesia, Ayu Jak TV, Rifki Jak TV, dan Taufik Jawa Pos. Banyak kerumunan mal dan pusat belanja terjadi saat buka puasa dan menjelang Lebaran. Apa saja antisipasi dari Satgas? Apakah ada potensi kenaikan kasus di Jabodetabek selama beberapa waktu ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bisnis Indonesia, Jak TV, dan juga Jawa Pos. Satgas Penanganan COVID-19 sangat menyayangkan adanya kerumunan di berbagai lokasi akhir-akhir ini. Kerumunan yang terjadi di berbagai lokasi memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah kasus karena pada prinsipnya kerumunan merupakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Namun demikian, untuk melihat dampak yang ditimbulkan maka baru dapat dilihat setidaknya 2-3 minggu pasca peristiwa. Saya mohon kepada Satgas daerah dengan poskonya di tingkat kelurahan untuk aktif mencegah, mengawasi, dan menindak tegas setiap pelanggaran protokol kesehatan di fasilitas umum di wilayah kerja masing-masing. Masyarakat pun harus ikut berperan aktif dengan menghindari kerumunan di fasilitas publik yang ada. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Fitria Kompas.com dan Mutiara Bisnis Indonesia. Baru saja Ketua KPCPEN mengumumkan perpanjangan PPKM Mikro selama 4-17 Mei 2021. Disebutkan bahwa aturan pembatasan tidak berubah dari PPKM Mikro periode sebelumnya. Hanya saja pada tempat-tempat hiburan yang sifatnya fasilitas publik diberi penekanan kewajiban penggunaan masker. Izin mengkonfirmasi apakah tempat hiburan yang dimaksud ini apa saja dan apakah misalnya termasuk taman bermain, ruang terbuka hijau, atau termasuk juga pusat perbelanjaan. Terima kasih. Terima kasih pada Kompas.com dan Bisnis Indonesia. Jadi kewajiban penggunaan masker merupakan bagian dari protokol kesehatan. Oleh karena itu, ketentuan ini harus dipatuhi oleh masyarakat dalam aktivitasnya di ruang publik, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19. Terima kasih.
Selanjutnya dari Kaira, cnnindonesia.com, dan Hendro berita1.com. Terkait perihal Gubernur NTB yang mengeluarkan surat edaran boleh mudik lokal, apakah ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga akan ada teguran atau memang mungkin diperbolehkan? Mengingat kemarin Pak Doni Monardo berharap mudik lokal juga dilarang. Terima kasih. Pada cnnindonesia.com dan berita1.com. Pada prinsipnya pemerintah melarang aktivitas mudik selama periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Keputusan yang diambil berdasarkan berbagai macam pertimbangan, baik data, pendapat ahli, maupun pengalaman di lapangan bahwa kegiatan mudik untuk bertemu dengan sanak saudara sangat terkait dengan interaksi fisik langsung yang merupakan cara virus bertransmisi lebih cepat, baik melalui bersalaman, berpelukan, dan lain-lain. Kejadian ini seringkali tidak dapat dielakkan bahkan pada orang yang sudah memahami pentingnya protokol kesehatan sekalipun. Oleh karena itu, pemerintah sepakat untuk meniadakan mudik apapun bentuknya. Mohon kepada seluruh jajaran pemerintah daerah maupun masyarakat untuk dapat menjadi agen promosi kesehatan yang baik dengan berlandaskan satu narasi dari pemerintah, karena pada prinsipnya pemerintah berupaya untuk terus mampu menjaga kondisi yang terkendali ini dan selalu siap siaga serta antisipatif terhadap berbagai kondisi yang ada. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Mutiara Bisnis Indonesia. Apakah akan ada aturan baru juga terkait pelaksanaan salat Id melihat beberapa kerumunan yang terjadi belakangan untuk menekan kemungkinan lonjakan kasus? Terima kasih. Terima kasih Bisnis Indonesia. Jadi pelaksanaan sholat Idul Fitri harus mempertimbangkan zonasi risiko. Bagi masyarakat yang berada di zona risiko merah dan oranye, maka diwajibkan untuk sholat Id di rumah saja. Sholat Id secara berjamaah dapat dilakukan di daerah dengan zona risiko kuning dan hijau dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan diikuti maksimal 50% jamaah dari total kapasitas masjid serta jamaah membawa perlengkapan sholat sendiri. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari harisdetik.com, Ayu Jak TV, putriindonesia.id, dan Rifki Jak TV. Bagaimana hasil terbaru penelusuran varian-varian COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya terkait dengan ditemukannya 3 mutasi virus corona di Indonesia saat ini? Lalu, kabarnya 1 orang warga negara asing yang terinfeksi virus corona varian Afrika Selatan telah meninggal dunia di Bali. Saya ingin mengkonfirmasi perihal informasi tersebut. Terakhir, apakah antisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia, mengingat terdapat beberapa oknum yang tidak melakukan karantina sesuai aturan? Terima kasih. Terima kasih detik.com, Jak TV, dan indonesia.id. Berdasarkan hasil whole genome sequencing per tanggal 3 Mei 2021, yang bersumber dari Bank Data GIS8, telah ditemukan 13 virus dengan varian B117 atau varian yang asalnya dari Inggris di Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. 2 virus dengan varian B1617 atau varian asal India ditemukan di Jakarta, dan 1 virus dengan varian B1351 varian asal Afrika Selatan di Bali. Kementerian Kesehatan telah menginformasikan bahwa WNA yang terinfeksi COVID-19 varian Afrika Selatan telah meninggal dunia, dan untuk varian B1617 sudah dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso. Kemudian pemerintah saat ini sudah mengetatkan pengawasan di pintu masuk wilayah Indonesia sebagai upaya mencegah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam meloloskan WNA tanpa karantina.
Selain itu, sesuai dengan surat edaran dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham, pemerintah Indonesia telah melarang masuknya WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari terakhir ataupun berdomisili di negara India. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Hendro berita1.com. Masa peniadaan mudik akan berlangsung 2 hari lagi. Artinya tinggal hari ini dan besok warga masih bisa mudik dengan pengetatan syarat. Bagaimana dengan pekerja migran yang pulang ke tanah air? Apakah kemungkinan masih akan berdatangan dari luar negeri dan seperti apa pengawasannya? Terima kasih. Terima kasih berita1.com. Jadi pengawasan pekerja migran yang tiba dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dengan surat edaran nomor 8 tahun 2021, yaitu harus menunjukkan surat negatif hasil tes PCR saat kedatangan, karantina, dan selanjutnya tes PCR pasca karantina. Oleh karena itu, saya meminta kepada pekerja migran yang tiba dari luar negeri untuk mengikuti ketentuan ini. Namun, untuk mengetatkan mekanisme screening dan karantina, Presiden menginstruksikan untuk mengoptimalkan peran TNI Polri, yaitu bahwa seluruh kepulangan pekerja migran akan dikoordinasikan oleh Panglima Kodam yang bekerja sama dengan Kapolda di seluruh daerah untuk mengintegrasikan instansi pusat yang ada di daerah, yaitu imigrasi, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, KKP dari Kementerian Kesehatan, dan juga Bea Cukai dalam satu komando untuk betul-betul dapat koordinir semua bentuk ini. Kemudian mohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya, khususnya kepada beberapa daerah yang berdasarkan rekap data pekerja migran Indonesia kontrak yang berakhir pada bulan April sampai dengan Mei 2021, yang berpeluang menerima kedatangan pekerja migran terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara. Baik, dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.